Dan sekarang operator mendongkrak gerbong lori yang bagian depan. Kita lihat lebih dekat ya. Nah, terlihat ya, roda lorinya ini keluar dari jalur rel. Dan perlahan-lahan roda lori mulai terangkat setelah didongkrak oleh operator dan mulai bergeser kembali ke atas rel. Wah, didorong dengan kaki dan akhirnya roda lori berhasil kembali ke atas rel. Oke, dua operator masih menabur pasir di atas rel. Dan terlihat ada satu gerbong lori lagi yang keluar dari jalur rel, teman-teman. Oke, lokomotif perlahan-lahan bisa melanjutkan perjalanan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat di depan ada lokomotif nomor 02 sedang menarik lori-lori berisi debu. Terlihat ada operator yang turun dari lokomotif untuk menabur pasir di atas rel. Karena roda lokomotif ini bolak-balik selip, teman-teman, sehingga harus ditabur pasir supaya roda lokomotif tidak selip. Perlahan-lahan setelah ditabur pasir, lokomotif bisa berjalan kembali. Dan akhirnya operator kembali naik ke lokomotif karena lokomotif bisa melanjutkan perjalanan kembali. Dan ternyata operator harus kembali turun untuk menabur pasir di atas rel karena lokomotif gejala selip ya, sehingga harus ditabur pasir di atas rel. Lokomotif Keiyoshima nomor 02 buatan Jepang mulai melewati perlintasan di daerah Wedar dengan membawa lori-lori berisi tebu. Ada banyak faktor yang menyebabkan roda lokomotif ini selip, teman-teman. Biasanya rangkaian lori tebu sangat panjang ataupun jalur rel yang masih tertutup rumput ataupun terpendam tanah. Dan ada juga karena lori ada yang rusak ataupun anjlok, teman-teman. Dan sepertinya roda lokomotif selip lagi ya, karena kecepatan dari kereta lori tebu ini semakin melambat. Ternyata lori-lori berisi tebu yang ditarik oleh lokomotif ini sangat panjang, teman-teman. Pantas saja roda lokomotif bolak-balik selip. Dan akhirnya rangkaian terakhir terlihat ya. Aduh, ada operator yang melambaikan tangan, teman-teman. Sepertinya terlihat ya,
ada lori tebu yang anjlok. Oke teman-teman, kita lihat lebih dekat ya. Melihat lori tebu yang anjlok. Lihat ada operator yang membawa dongkrak putar bersiap-siap untuk mengevakuasi lori tebu yang anjlok ini. Nah, yang di depan operator ini, yang ada dongkrak putarnya ini merupakan lori tebu yang anjlok teman-teman. Terlihat roda lori keluar dari jalur rel. Oke teman-teman, operator mulai mendongkrak lori yang anjlok ya, supaya roda lorinya terangkat. Nah, perlahan-lahan roda lori terangkat, tinggal menggeser untuk, nah, tinggal didorong saja dengan kaki dan roda lori sudah kembali ke atas rel. Dan sekarang operator giliran mendongkrak gerbong lori di sisi bagian belakang ya, karena dua-duanya untuk roda lorinya ini keluar dari jalur rel. Perlahan-lahan roda lori mulai terangkat. Oke, akhirnya roda lori kembali ke atas rel. Dan sekarang operator mendongkrak gerbong lori yang bagian depan. Kita lihat lebih dekat ya. Nah, terlihat ya, roda lorinya ini keluar dari jalur rel. Dan perlahan-lahan roda lori mulai terangkat setelah didongkrak oleh operator dan mulai bergeser kembali ke atas rel. Wah, didorong dengan kaki dan akhirnya roda lori berhasil kembali ke atas rel. Kali ini saya perlihatkan jejak dari roda lori yang keluar dari jalur rel ya. Tampak jelas jejak dari flange roda lori yang membekas di tanah. Nah, terlihat ya. Sangat jelas sekali bahwa roda lorinya ini keluar dari jalur rel. Setelah evakuasi lori tebu yang anjlok selesai, akhirnya lokomotif bisa melanjutkan perjalanan. Bisa teman-teman lihat untuk jalur relnya ini masih tampak samar-samar tertutup oleh rumput dan juga tanah. Dan inilah salah satu penyebab roda lokomotif sering selip ya. Selain dari lori tebu yang rangkaiannya sangat panjang ini. Nah, terlihat operator menabur pasir di atas rel. Dan ternyata dilakukan oleh dua operator sekaligus teman untuk menabur pasir di atas rel.
dan terdengar sholawat Gus Dur, pertanda hari akan menjelang maghrib, teman-teman. Dan dua operator masih menabur pasir di atas rel supaya roda lokomotif ini tidak selip. Mengapa menggunakan pasir untuk mengatasi roda lokomotif yang selip? Itu dikarenakan pasir membuat gesekan antara roda lokomotif dengan rel semakin besar, sehingga traksi dari lokomotif ini semakin besar ya, yang membuat lokomotif bisa lancar untuk menarik lori-lori berisi tebu ini. Terlihat juga ada satu gerbong lori yang nyemplung, teman-teman. Sepertinya nyemplung ke bekas lahan tebu ya. Nah, terlihat dua operator silih berganti menabur pasir di atas rel supaya lokomotif ini bisa lancar ya. Oke, dua operator masih menabur pasir di atas rel. Dan terlihat ada satu gerbong lori lagi yang keluar dari jalur rel, teman-teman. Oke, lokomotif perlahan-lahan bisa melanjutkan perjalanan dengan membawa lori-lori garis tebu yang sangat panjang ini. Akhirnya lokomotif sudah sampai di emplasemen Turi. Terlihat ada lori-lori kosong di jalur sebelah kiri, persiapan untuk tebang tebu besok ya. Jadi nantinya lokomotif ini tidak membawa lori-lori kosong dari pabrik, melainkan dari emplasemen Turi ini yang akan dibawa ke kebun daerah Wedar.
Operator kembali harus turun dari lokomotif untuk menabur pasir di atas rel dan sebentar lagi akan melewati Wesel karena akan berpindah jalur ke jalur yang mengarah ke pabrik gula Kedawung. Terlihat rangkaian lori-lori berisi tebu ini yang ditarik oleh lokomotif nomor 02 sangat panjang, teman-teman. Kalau ini disebut loranjang, teman-teman, bukan babaranjang ya, tapi loranjang, yaitu lori rangkaian panjang. Oke teman-teman, karena hari sudah semakin petang, maka video saya akhiri sampai di sini dulu. Jangan lupa like, share, komen, dan tentunya subscribe teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.